Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sepasang kekasih melakukan pencurian sepeda motor di kota Palembang. Pencurian tergolong nekat karena dilakukan saat lokasi sedang ramai. Gara-gara cemburu karena tamu langganannya direbut, 2 orang pemandu lagu terlibat perkelahian. 1 orang menderita luka tusuk. Lepas dari pengawasan sang paman, seorang bocah berusia 9 tahun hilang terseret arus Sungai Musi. Informasi pertama, 1 dari 2 pencuri sepeda motor di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir nyaris tewas dihakimi oleh massa. Pelaku kepergok korbannya saat membawa kabur sepeda motor curian. Pelaku pencurian sepeda motor ini menjadi bulan-bulanan warga. Mereka menghakimi pelaku bernama Febri hingga terluka parah. Pria berusia 30 tahun ini merupakan 1 dari 2 pelaku pencurian sepeda motor milik seorang pengemudi ojek daring di Desa Ibul Besar, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Kejadian bermula saat korban lupa mencabut kunci motor usai memanaskan sepeda motornya di depan rumah. Tak berapa lama korban mendengar suara sepeda motornya dibawa kabur. Korban kemudian berteriak maling sehingga membuat warga sekitar beramai-ramai mengejar pelaku. Menurut polisi, tersangka adalah residivis kambuan atas kasus serupa. Informasi ini kami dapat dari laporan masyarakat. Pencurian ini dilakukan oleh 2 orang, tapi 1 orang melarikan diri. Nah, untuk tersangka satunya itu masih dalam penyelidikan. Jadi setelah kami mendatangi TKP, kami amankan pelaku, langsung kami bawa ke Polsek Pemulutan. Kalau hasil interogasi kan pelaku berapa kali melakukan pencurian di wilayah Pemulutan? Jadi hasil interogasi kami terhadap pelaku sampai sekarang ini, pengakuan dari pelaku sendiri baru 1 kali untuk melakukan pencurian di wilayah Pemulutan, Polsek Pemulutan ini. Pelaku residivis, nah? Kalau dari pengembangan kasus, informasi dari yang kami dapat dari jajaran kepolisian lain, memang pelaku ini termasuk residivis. Itu lagi dipanasi. Ya memang sudah aku panasi, motor itu sudah mati kan. Aku masuk ke dalam, mau pakai sepatu. Oh, pakai sepatu. Ya, kunci itu masih tercantol di motor. Aku terdengar suara motor berbunyi. Refleks langsung keluar, ngejar maling itu. Oh, berarti lah sudah di jalan ke motor? Sudah, motor sudah di pelaku. Sudah di tangan pelaku. Dia lari, kamu kejar? Oh, dapat ya? Dapat. Sempat teriak? Sempat teriak maling. Nah, pas aku teriak maling, warga ikut ngejar. Uang berapa itu mas? Pelaku uang berapa? Pelaku ada uang 2, tapi yang 1 bawa motor. Oh, 1 ketinggalan dari di motor kamu? Yang 1 nunggu di pucuk motor. Yang 1 ini ngambil motornya. Polisi telah mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Sementara seorang rekan pelaku yang buron masih dalam pengejaran tim Reskrim Polsek Pemulutan. Dedi Erwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Pencurian sepeda motor juga terjadi di Palembang. Kali ini dilakukan oleh sepasang kekasih. Sang pria berperan sebagai eksekutor sedangkan yang perempuan mengawasi lokasi sekitar. Kamera pengawas merekam sepasang kekasih yang sedang melakukan pencurian sepeda motor di halaman rumah warga di kawasan Jalan Ahmad Yani, Tangga Takat, seberang Ulu 2 Kota Palembang pada Senin pagi. Saat beraksi, pasangan ini saling berbagi tugas. Pelaku pria berperan sebagai eksekutor dan sang perempuan memantau lokasi sekitar. Dalam waktu singkat, kedua pelaku kabur sambil mengendarai sepeda motor curian. Pencurian sepeda motor ini tergolong nekat karena dilakukan pada saat lokasi di sekitar sedang ramai. Korban baru mengetahui sepeda motornya sudah dicuri ketika akan keluar rumah. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Seberang Ulu 2 Palembang.
Berdasarkan gambar yang didapat dari hasil rekaman CCTV, pelakunya 2 orang. Diduga 1 perempuan dan 1-nya laki-laki. Oke, motor apa tuh, Nat? Motor Matic Beat ya. Oke. Anggota sudah datang ke TKP, begitu ada laporan langsung datang ke TKP, sudah melakukan olah TKP, sudah menyimpan hasil rekaman CCTV, dan sekarang sedang dilakukan penyelidikan. Ya, korban pun sudah membuat laporan polisi di Polsek Seberang Ulu 2. Polisi menduga kedua pelaku merupakan kawanan spesialis pencuri sepeda motor yang profesional. Kasus pencurian sepeda motor ini masih dalam penyelidikan Polsek Seberang Ulu 2, Palembang. Dedi Erwansyah melaporkan dari kota Palembang. Sementara itu, 2 orang pembobol gardu listrik di kota Palembang tertangkap basah oleh polisi saat melancarkan aksinya. Mereka membobol gardu listrik untuk mengambil baterai aki yang terpasang. Kamera pemantau lalu lintas yang terpasang di Simpang Patal, Jalan Residen Abdul Rozak, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang, merekam 2 orang pencuri saat membobol gardu listrik traffic light di simpang lampu merah. Menggunakan peralatan tukang sederhana, para pelaku menjebol gembok dan membuka gardu listrik, serta mengambil baterai aki yang berada di dalam gardu. Perbuatan kedua pelaku bernama Andriansyah dan Febri ini terpantau oleh petugas yang memeriksa kamera pengawas di sejumlah jalan raya dan langsung melaporkannya kepada polisi. Meski sudah menggunakan penutup wajah, petugas yang sedang berpatroli memergoki aksi keduanya dan langsung membawa kedua pelaku ke Polsek Ilir Timur 2. Saat diperiksa, para pelaku mengaku telah melakukan pencurian di fasilitas umum sebanyak 4 kali. Uang hasil penjualan digunakan untuk bermain judi online. Selain membobol gardu listrik, para pelaku juga melakukan pencurian rambu-rambu jalan yang diangkut dengan menggunakan sepeda motor. Bawaan keliling. Kemana? Bawaan. Berapa itu dapatnya? Tengah 2 kan. 150. Duitnya untuk apa? Terus sebelumnya tanggal 3 Main slot. Main slot. yang Itu selalu setiap habis maling duitnya untuk main slot. Narkoba? Tidak. untuk baterai tower pernah coba? Tidak, maksudnya tidak salah ya. Baterai tower kan? Baterai tower? Tidak. Belum pernah. 30 kami dapat informasi dari Comment Center Polda. Jadi tertangkap dari layar CCTV di Simpang Patal telah terjadi ada 2 orang merusak apil atau aki. Itu apil itu adalah traffic light atau yang biasa disebut lampu merah. Jadi ini kejadian 2 orang ini merusak trali dan mengambil aki untuk cadangan lampu penyimpan daya untuk apil atau lampu merah. Bu, ini pelaku ini sudah berapa kali melakukan aksinya, Bu? Jadi sudah kami melakukan interogasi. Jadi untuk sampai dengan saat ini mereka sudah kali melakukan hal seperti ini. Termasuk yang melakukan pencurian rambu-rambu di Kabang Iwak kemarin, Bu? Ya, betul sekali. Jadi kemarin ada sempat viral juga. Jadi 1 orang tersangka ini sudah melakukan pengambilan rambu-rambu dan juga aki tersebut di dekat Kabang Iwak. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa peralatan tukang yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya, serta 1 unit sepeda motor dan baterai aki. Polisi menjerat kedua pelaku dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman kurungan penjara di atas 5 tahun. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Diduga akibat cemburu karena tamu langganannya direbut, 2 orang pemandu lagu di sebuah tempat karaoke terlibat perkelahian. Salah satunya pun menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka tusuk. Video perkelahian keduanya sempat viral di media sosial. Video perkelahian antara 2 orang pemandu lagu di salah satu tempat karaoke di kota Lubuk Linggau viral di media sosial setelah diunggah oleh rekan korban.
Perkelahian ini terjadi di depan rumah kos salah seorang pemandu lagu yang terlibat perkelahian di Kelurahan Tiba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau pada Minggu pagi. Akibat perkelahian ini, satu orang pemandu lagu bernama Reni Yunita di rumah sakit lantaran mengalami luka tusuk. Berbekal rekaman video perkelahian dan laporan dari korban yang mengalami luka tusuk, petugas kemudian mengamankan pelaku penusukan bernama Cindy Irnadias di rumah kosnya. Peristiwa ini diketahui bermotifkan cemburu lantaran tamu langganan korban direbut oleh pelaku di tempat karaoke di mana keduanya bekerja. Korban kemudian mendatangi rumah kos pelaku hingga akhirnya terlibat cekcok mulut dan perkelahian. 425 tadi pagi terjadi perkelahian antara dua wanita, motifnya karena adanya rasa cemburu. Pada saat ini korban sedang dirawat di rumah sakit dan mengalami luka bacok di bagian dahi, bibir, dan bahu bagian belakang sebelah kiri. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengamankan barang bukti pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban. Kasus ini ditangani oleh Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Pelaku terancam hukuman penjara selama 5 tahun akibat penganiayaan yang dilakukan. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Lubuk Linggau.